Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah yang Tertulis. Channel yang mengangkat kisah-kisah kehidupan, agar kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran hidup. Kali ini kita akan berkisah tentang seorang pemuda yang terpaksa menikahi ibu kosnya sendiri karena keterpaksaan. Apakah pernikahan mereka bisa bertahan? Berikut kisahnya. Novan adalah seorang pemuda berusia 18 tahun yang baru saja lulus dari SMA di desanya. Ia adalah anak pertama dari 4 bersaudara dan keluarganya tinggal di desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Sebagai anak tertua, beban harapan keluarganya terasa sangat besar di pundaknya. Kedua orang tuanya berharap Novan bisa menuntut ilmu di kota besar, agar bisa mengubah nasib keluarga mereka yang sederhana. Setelah berhasil diterima di salah satu universitas negeri di kota itu, Novan pun berangkat meninggalkan kampung halamannya. Ia tiba di kota dengan perasaan campur aduk antara antusiasme dan ketakutan. Semuanya terasa baru baginya. Gedung-gedung tinggi, kendaraan yang sibuk lalu lalang, dan keramaian yang tidak pernah ia temui di desa. Setelah mencari tempat tinggal, Novan akhirnya menemukan sebuah rumah kos sederhana di pinggiran kota. Rumah itu dimiliki oleh seorang wanita yang usianya jauh lebih tua darinya. Namanya Bu Dewi, seorang janda berusia 40 tahun. Dengan wajah yang masih tampak segar dan tubuh yang terawat, Bu Dewi tampak lebih muda dari usianya. Awalnya Novan merasa segan untuk tinggal di rumah kos itu, karena hanya Bu Dewi yang tinggal di sana. Namun, karena tarif sewanya murah dan lokasinya dekat dengan kampus, ia memutuskan untuk menetap di situ. Kamar ini mungkin sederhana, tapi cukup nyaman untuk mahasiswa, ujar Bu Dewi dengan senyum hangat. Ketika menunjukkan kamar yang akan ditempati Novan, ruangan itu bersih dengan ranjang kayu yang kokoh, sebuah meja belajar, dan lemari pakaian yang cukup besar. Novan mengangguk sambil mengamati kamar tersebut. "Terima kasih, Bu. Saya akan menjaga kamar ini baik-baik," jawab Novan sopan sambil menyunggingkan senyuman. Bu Dewi mengangguk. "Tak apa, Nak. Yang penting kamu betah di sini. Kalau ada apa-apa langsung saja bilang ke saya," ucap Bu Dewi sambil menatap wajah Novan dengan tatapan yang penuh perhatian. Sejak saat itu, Novan mulai tinggal di rumah kos Bu Dewi yang hanya memiliki 3 kamar untuk penghuni lain dan 1 kamar untuk Bu Dewi sendiri. Hari-hari pertama di kosan itu berlalu dengan tenang. Novan berangkat ke kampus pagi-pagi sekali dan pulang di sore hari. Kadang Bu Dewi menyambutnya dengan sapaan hangat dari ruang tamu. Di akhir pekan saat penghuni lain pulang kampung, Bu Dewi sering mengajak Novan untuk makan bersama di ruang makan yang sederhana. Tanpa terasa, kedekatan antara mereka mulai terjalin. Suatu malam ketika semua penghuni kos lainnya pulang kampung, Novan dan Bu Dewi terjebak dalam keheningan yang hanya diisi oleh suara jangkrik dari luar jendela. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam dan Novan sedang membaca buku di ruang tamu. Sambil mengerjakan tugas kuliah, Bu Dewi keluar dari kamarnya membawa 2 cangkir teh hangat. "Kamu belum tidur, Nak?" tanya Bu Sri sambil meletakkan cangkir teh di hadapan Novan. "Belum, Bu. Masih banyak tugas yang harus diselesaikan," jawab Novan tanpa mengalihkan pandangannya dari buku. "Jangan terlalu memaksakan diri, nanti malah sakit. Minum dulu tehnya," kata Bu Dewi sambil duduk di sofa di sebelah Novan. Malam itu, Bu Dewi mengenakan daster sederhana dengan rambut yang terurai lepas wangi lembut. Dari tubuhnya tercium samar-samar membuat Novan sedikit gugup. "Terima kasih, Bu," sahut Novan seraya menyesap teh yang diberikan. Kehangatan teh merayap dari kerongkongannya, hingga ke dada membuat suasana hati Novan terasa nyaman. Mereka terdiam untuk beberapa saat, hanya duduk berdampingan tanpa kata. Bu Dewi menatap Novan dengan senyuman kecil di bibirnya. "Kamu mengingatkan saya pada almarhum suami saya," ujar Bu Sri tiba-tiba membuat Novan terkejut. Kenapa, Bu?" tanya Novan sambil memalingkan wajah dari bukunya. "Cara kamu berbicara dan sikapmu yang sopan. Dia juga dulu begitu ketika masih muda," jawab Bu Dewi pelan. Matanya menerawang seakan mengenang masa-masa indah yang telah lama berlalu. "Tapi ya sudahlah. Itu sudah lama sekali. Sekarang dia sudah tiada dan saya hanya tinggal sendiri di rumah ini." Novan merasa tersentuh mendengar kata-kata Bu Dewi. Ia tahu bahwa kehidupan sebagai seorang janda tidaklah mudah. Apalagi Bu Dewi harus mengurus rumah kos ini sendirian. Entah kenapa sejak saat itu, Novan mulai merasakan simpati yang lebih besar kepada Bu Dewi. Setiap kali ia melihat wanita itu bekerja keras membersihkan rumah atau menyiapkan makan untuk para penghuni,
Hatinya selalu tersentuh. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara Novan dan Bu Dewi semakin tumbuh. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, terutama saat penghuni lain tidak ada. Kadang mereka menonton televisi bersama di ruang tamu, atau sekadar berbincang hingga larut malam. Novan merasa nyaman berada di dekat Bu Dewi. Sementara Bu Dewi juga merasakan kehadiran Novan sebagai sesuatu yang mengisi kekosongan di hatinya. Namun, kedekatan ini mulai menarik perhatian beberapa tetangga sekitar. Mereka mulai membicarakan hubungan antara Novan dan Bu Dewi di belakang. Ada yang mengatakan bahwa Bu Dewi terlalu perhatian kepada anak kos yang masih muda, dan ada juga yang mencurigai bahwa mereka memiliki hubungan yang lebih dari sekadar pemilik kos dan penyewa. Pada suatu malam, ketika suasana rumah kos benar-benar sepi karena semua penghuni pulang, Novan dan Bu Dewi duduk bersama di ruang tamu. Hari itu, Novan sedang merasa kesepian karena teman-teman kampusnya sibuk dengan urusan masing-masing. Sementara Bu Dewi seperti biasanya, menyiapkan makan malam untuk mereka berdua. Setelah makan, Bu Dewi mengajak Novan untuk duduk di ruang tamu. "Novan, bolehkah Bu Dewi bertanya sesuatu?" Tanya Bu Dewi pelan. "Tentu Bu. Ada apa?" Jawab Novan. "Kenapa kamu mau tinggal di sini di kos sederhana ini? Padahal banyak kos lain yang lebih bagus dan dekat dengan kampus." Novan terdiam sejenak berpikir karena saya merasa nyaman di sini. "Bu, di sini terasa seperti rumah sendiri. Bu Dewi sudah seperti ibu saya sendiri," ujarnya. Jujur, mata Bu Dewi berkaca-kaca mendengar jawaban itu. "Kamu benar-benar anak yang baik, Novan. Seandainya saja saya bisa kembali ke masa muda, mungkin saya akan memilih untuk memiliki anak sepertimu," ucapnya pelan. Novan hanya tersenyum, tidak tahu harus berkata apa. Namun, suasana tiba-tiba berubah ketika Bu Dewi, entah karena dorongan emosional atau keinginan yang tak tertahankan, perlahan-lahan mendekatkan wajahnya ke wajah Novan. Tanpa sadar, tangan mereka saling bertautan dan mereka berdua terdiam dalam keheningan yang penuh ketegangan. Jarak di antara mereka semakin menipis hingga wajah mereka hampir bersentuhan. Novan merasa jantungnya berdetak kencang. "Novan," sahut Bu Dewi pelan, suaranya bergetar. "Biar aku yang bicara." Novan tidak bergerak, hanya menatap Bu Dewi dengan perasaan yang bercampur aduk. Dan pada saat itulah pintu rumah tiba-tiba digedor keras dari luar. "Bu Dewi, buka pintunya," teriak seorang lelaki dari luar. Novan dan Bu Dewi terlonjak kaget. Dengan panik, Bu Dewi berlari ke pintu dan membukanya. Di hadapan mereka berdiri Pak RT bersama beberapa warga lainnya. Wajah mereka dipenuhi amarah. "Apa yang kalian lakukan di dalam rumah ini? Kami sudah mencurigai hubungan kalian sejak lama," ujar Pak RT dengan nada menuduh. Suasana mendadak berubah tegang. Wajah Bu Dewi pucat pasi, sementara Novan berdiri kaku di tempatnya. Tak tahu harus berbuat apa. Pak RT bersama beberapa warga tampak berkerumun di depan pintu menatap Bu Dewi dengan tatapan penuh amarah dan kecurigaan. "Bu Dewi, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Anak muda ini masih belia dan Anda sudah tua. Apa-apaan kalian berdua di rumah yang sepi begini?" Pak RT menudingkan telunjuknya ke arah mereka, suaranya keras dan tajam, seolah hendak menelanjangi segala rahasia yang selama ini tersembunyi. Bu Dewi mencoba mengendalikan dirinya tapi tangannya gemetar. "Pak RT, tolong dengar dulu penjelasan saya. Ini tidak seperti yang Bapak kira," ujarnya terbata-bata. "Penjelasan apa lagi, Bu? Sudah banyak warga yang melapor melihat kalian berdua sering bersama dan sekarang hanya ada kalian berdua di rumah ini." "Ini memalukan," sahut salah satu warga dengan suara keras. Novan hanya bisa diam. Matanya berkaca-kaca, menahan rasa malu dan bingung. Ia tak menyangka kejadian yang tak terduga ini akan menimpanya. Malam itu seharusnya menjadi malam yang biasa, tapi kini seolah berubah menjadi mimpi buruk. Bu Dewi berusaha menjelaskan, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa tidak cukup untuk menenangkan amarah para warga yang sudah terbakar. Mereka mendesak masuk ke dalam rumah membuat Novan mundur beberapa langkah ke belakang. "Dia masih anak-anak, Bu Dewi. Bagaimana bisa Anda sebagai orang yang jauh lebih tua, berani mendekati anak muda seperti ini?" teriak seorang ibu-ibu yang ikut berdiri di antara kerumunan. "Ini masalah besar. Kalau tidak bisa menjelaskan, kami akan laporkan ke polisi," teriak yang lainnya. Bu Dewi merasa terpojok. Tidak ada ruang untuk pembelaan.
Tatapan penuh amarah dari warga dan tekanan dari Pak RT membuatnya kehilangan keberanian. Sejak lama ia tahu bahwa kedekatannya dengan Novan akan menimbulkan bisik-bisik. Tapi ia tak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Novan bilang sesuatu. Bu Dewi menoleh ke arah pemuda itu. Suaranya parau. Novan menatap wajah Bu Dewi yang memohon. Ia melihat ketakutan di sana. Bukan hanya karena desakan warga, tetapi juga ketakutan akan kehilangan seseorang yang entah bagaimana sudah mulai mengisi hatinya. Tapi apa yang bisa ia katakan? Semua bukti tampak memberatkan mereka dan Novan tak tahu cara untuk membela diri. Akhirnya setelah beberapa saat terdiam, Novan mengangguk pelan. Baik Pak RT. Kalau ini memang salah, saya akan bertanggung jawab, ujar Novan dengan suara pelan dan tegas. Perkataan Novan itu membuat semua orang terdiam sejenak. Pak RT mengerutkan keningnya. Sementara para warga lainnya saling pandang mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan oleh pemuda itu. Bertanggung jawab maksudmu apa? Nak? Tanya Pak RT. Novan menghela nafas panjang. Ia merasa jantungnya berdegup kencang. Tapi ia sudah memutuskan ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan Bu Dewi dari amukan warga yang semakin beringas. Saya akan menikahi Bu Sri, ucap Novan. Kata-kata itu jatuh seperti bom yang meledak di tengah-tengah kerumunan warga terhenyak, saling berbisik dan menatap satu sama lain. Pak RT melangkah mundur selangkah wajahnya berubah dari marah menjadi terkejut. Bu Dewi pun tersentak menatap Novan dengan mata yang melebar. Novan, apa yang kamu bicarakan? Ini tidak masuk akal. Bu Dewi berusaha menyangkal, tapi Novan menggelengkan kepala. Tidak, Bu. Saya serius. Saya tahu warga sudah mencurigai kita sejak lama dan saya tidak mau Bu Dewi semakin terpojok karena hal ini. Kalau dengan menikah saya bisa menyelamatkan Bu Dewi dari fitnah, maka saya akan melakukannya menikah. Astaga! Pak RT mengusap dahinya dengan tangan gemetar. Novan, kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu ini masih muda. Masa depanmu masih panjang. Kamu baru 18 tahun dan Bu Dewi, dia sudah 40 tahun. Ini tidak wajar. Novan menatap Pak RT dengan tatapan teguh usia. Tidak masalah Pak. Saya sudah dewasa. Saya bisa membuat keputusan sendiri dan saya tidak ingin Bu Sri menderita karena semua ini. Bu Dewi tampak tak percaya dengan apa yang didengarnya. Air matanya mulai menggenang di pelupuk mata Novan. Kenapa kamu mau melakukan ini? Novan tersenyum tipis meskipun hatinya masih berdebar karena ibu sudah seperti keluarga bagi saya. Saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti ibu. Warga terdiam tak tahu harus bereaksi bagaimana. Beberapa dari mereka terlihat masih marah, tapi yang lainnya tampak mulai mereda amarahnya. Mungkin karena kata-kata Novan yang terdengar tulus dan berani, Pak RT akhirnya menghela nafas panjang. Baiklah, katanya dengan suara berat. Kalau memang itu keputusanmu Novan, kami akan mempercayaimu. Tapi pernikahan ini harus disahkan secepatnya. Kami tidak mau ada fitnah yang lebih buruk lagi. Setuju? Jawab Novan tanpa ragu. Saya akan menikahi Bu Dewi. Kapanpun Bapak menginginkannya. Hanya dalam hitungan hari berita tentang pernikahan Novan dan Bu Dewi menyebar ke seluruh lingkungan. Semua orang membicarakannya. Sebagian besar tidak percaya dan beberapa mencemooh keputusan Novan. Namun, Novan sudah memutuskan dan ia tidak akan mundur. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kehormatan Bu Dewi, bahkan jika perlu mengorbankan kebebasan dan masa mudanya. Hari pernikahan pun tiba. Tidak ada upacara besar atau pesta meriah. Hanya ada akad sederhana yang dihadiri oleh beberapa tetangga terdekat serta Pak RT yang bertindak sebagai saksi. Bu Dewi tampak gugup mengenakan kebaya putih yang sederhana. Di wajahnya terlihat jelas bahwa ia masih tidak percaya bahwa semua ini terjadi. Novan berdiri di sampingnya mengenakan setelan jas hitam yang sedikit kebesaran. Wajahnya tenang. Meskipun hatinya diliputi berbagai macam perasaan yang sulit dijelaskan. Ketika penghulu mulai melantunkan doa, suasana berubah menjadi sangat hikmat. Novan, apakah kamu menerima Bu Dewi sebagai istrimu yang sah? Untuk mencintainya, melindunginya, dan menghormatinya sepanjang sisa hidupmu? Tanya penghulu. Dengan suara lembut namun mantap. Novan mengangguk. Saya terima. Pak, jawabnya mantap. Air mata Bu Dewi mengalir deras. Ia merasa bahagia sekaligus sedih. Bahagia karena ada seseorang yang mau menerimanya di usianya yang tidak lagi muda, tapi juga sedih.
Karena ia tahu Novan hanya melakukan ini karena terpaksa di usianya yang masih sangat muda. Seharusnya Novan menikmati masa mudanya, bukan terjerat dalam pernikahan yang lahir dari tekanan sosial. Baiklah, dengan ini kalian resmi menjadi suami istri, ucap penghulu sambil mengumumkan akhir dari prosesi akad nikah itu. Para tetangga yang hadir hanya mengangguk-angguk pelan. Tidak ada tepuk tangan atau ucapan selamat yang meriah. Hanya ada bisik-bisik kecil dan tatapan penuh rasa ingin tahu. Bagi mereka, pernikahan ini lebih mirip drama daripada kebahagiaan. Namun, bagi Novan dan Bu Dewi, ini adalah awal dari kehidupan baru yang belum mereka bayangkan. Beberapa bulan berlalu setelah pernikahan yang mengejutkan itu. Kehidupan Novan dan Bu Dewi perlahan mulai menemukan keseimbangan meski hubungan mereka berawal dari keterpaksaan. Seiring waktu, mereka mulai terbiasa satu sama lain. Perlahan tapi pasti, perasaan canggung dan janggal yang dulu mengisi hari-hari mereka berubah menjadi kehangatan dan kasih sayang yang tak disangka-sangka. Masyarakat yang awalnya mengecam dan mencemooh kini mulai menerima keberadaan Novan dan Bu Dewi sebagai pasangan suami istri. Mereka tak lagi menjadi bahan gunjingan di lingkungan. Novan yang awalnya direndahkan sebagai pemuda, tak punya pengalaman hidup, kini menunjukkan kematangan dan tanggung jawab yang luar biasa sebagai seorang suami. Bu Dewi pun yang dulunya sering dicibir sebagai janda kesepian, tampak lebih bahagia dan ceria. Wajahnya yang dulu selalu terlihat muram, kini berubah menjadi lebih bersinar. Ada sinar kebahagiaan yang muncul setiap kali ia menatap suaminya yang tengah bekerja keras di halaman rumah, merawat tanaman, atau sekadar memperbaiki perabotan yang rusak. Namun, kebahagiaan mereka mencapai puncaknya ketika Bu Dewi menyadari bahwa ada kehidupan baru yang tumbuh di dalam dirinya. Pada suatu pagi, setelah beberapa kali merasa mual dan pusing, Bu Dewi memberanikan diri memeriksakan kondisinya ke bidan desa. Dan kabar yang diterimanya mengejutkan sekaligus membahagiakan, dia hamil. Bu Dewi tak bisa menahan air matanya. Saat itu, ia tak menyangka, di usia yang sudah menginjak kepala 4, ia masih diberi kesempatan untuk merasakan menjadi seorang ibu kembali. Dengan hati yang berdebar, ia bergegas pulang ke rumah, berharap bisa segera memberitahu Novan. "Mas Novan?" panggil Bu Dewi dengan suara parau saat ia melihat suaminya sedang duduk di teras rumah membaca koran. Novan menoleh, lalu berdiri cepat-cepat saat melihat wajah Bu Dewi yang tampak begitu emosional. "Ada apa, Bu? Kenapa kelihatannya panik begitu?" tanyanya sambil menghampiri istrinya. Bu Dewi menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Aku hamil, Mas." Novan tertegun untuk sesaat, ia tak bisa berkata-kata, hanya menatap Bu Dewi dengan mata membelalak. "Apa? Hamil?" Seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Bu Dewi mengangguk, air mata mengalir di pipinya. "Iya, Mas, kita akan punya anak." Kabar itu menghantam Novan dengan gelombang emosi yang tak terduga. Ia merasa jantungnya berdetak kencang, hatinya bergetar hebat. Ada rasa terkejut, bahagia, dan haru yang bercampur menjadi satu. Ia menarik Bu Dewi ke dalam pelukannya, memeluknya. Erat-erat, "Ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Bu," bisik Novan. Suaranya nyaris tak terdengar. Matanya juga mulai berkaca-kaca. "Aku tak menyangka ini bisa terjadi. Aku sudah terlalu tua. Tapi Tuhan memberikan kita keajaiban ini. Tidak ada yang terlalu tua untuk merasakan kebahagiaan seperti ini, Bu. Kita akan menjadi orang tua. Aku akan menjadi ayah," ucap Novan pelan seolah mencoba mencerna kenyataan yang begitu membahagiakan ini. Hari-hari berikutnya menjadi momen penuh kebahagiaan dan harapan bagi mereka. Novan merawat Bu Dewi dengan sepenuh hati. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan untuk istrinya, memastikan Bu Dewi mendapat asupan makanan bergizi. Ia juga selalu sigap menemani Bu Dewi pergi ke bidan untuk memeriksakan kandungannya. Mereka menyiapkan segala sesuatu dengan penuh semangat, dari perlengkapan bayi, kamar kecil yang akan menjadi tempat tidur si buah hati, hingga rencana masa depan. Ketika akhirnya setelah 9 bulan penuh kegembiraan dan penantian, Bu Dewi melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat. Kebahagiaan mereka tak terhingga. Anak laki-laki itu diberi nama Amin. Nama yang dipilih Novan dengan penuh makna. Amin artinya orang yang bisa dipercaya. "Aku ingin anak kita menjadi anak yang membawa kebahagiaan dan keberkahan bagi kita, Bu," kata Novan. Ketika ia pertama kali menimang bayi itu, Amin tumbuh menjadi bayi yang lucu dan menggemaskan. Meski masih kecil,
Ia sudah menampakkan ketegasan di matanya, seolah ingin menunjukkan bahwa ia adalah berkah besar yang diberikan Tuhan kepada pasangan yang dulunya sempat dipandang sebelah mata ini. Para tetangga yang dulu meragukan dan mencemooh Novan dan Bu Dewi, kini sering berkunjung untuk menengok bayi kecil itu. Mereka mengagumi keteguhan hati Novan dan kebesaran hati Bu Dewi yang mampu melewati segala rintangan dan akhirnya hidup dalam kebahagiaan yang penuh kehangatan. "Kamu tahu Novan," kata Bu Dewi. Suatu malam ketika mereka duduk di teras mengawasi Amin yang tertidur lelap di dalam ayunan. "Aku dulu tak pernah menyangka bisa merasakan kebahagiaan seperti ini. Aku pikir hidupku akan berakhir dalam kesepian. Tapi kamu datang dan kamu memberiku kehidupan baru." Novan menatap istrinya dengan lembut dan "Aku juga tak pernah menyangka bisa menemukan seseorang yang begitu berarti dalam hidupku, Bu. Meskipun awalnya kita menikah karena keadaan, tapi sekarang aku benar-benar mencintaimu dari lubuk hatiku yang terdalam." Bu Dewi menatap Dimas, matanya berbinar. "Aku juga mencintaimu, Mas. Terima kasih kamu selalu ada untukku. Terima kasih karena mau menerimaku. Meskipun usiaku jauh lebih tua." Novan tersenyum. Ia menggenggam tangan Bu Dewi mengecupnya pelan. "Usia tidak penting, Bu. Yang penting adalah perasaan kita dan aku yakin kita akan selalu bersama. Apapun yang terjadi." Mereka berdua saling berpandangan merasakan kehangatan dan kasih sayang yang begitu mendalam. Malam itu, di bawah sinar bulan yang lembut, mereka menyadari bahwa cinta tidak bisa diukur oleh usia atau keadaan. Cinta sejati adalah tentang menerima dan menghargai satu sama lain. Tentang berdiri bersama dalam suka maupun duka. Amin, bayi kecil yang lahir dari cinta yang tak terduga, menjadi simbol harapan baru bagi kehidupan mereka. Bersama-sama mereka menjalani hari-hari penuh kebahagiaan dan kasih sayang, membuktikan kepada dunia bahwa cinta yang sejati bisa tumbuh dari mana saja, bahkan dari hubungan yang awalnya terjalin karena keterpaksaan. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Novan dan Bu Dewi semakin membaik. Novan yang sebelumnya hanya bekerja serabutan, kini mulai merintis usaha kecil-kecilan bersama Bu Dewi. Mereka membuka warung kecil di depan rumah, menjual makanan ringan dan kebutuhan sehari-hari. Warung itu selalu ramai dikunjungi oleh para tetangga yang mulai akrab dengan keluarga kecil mereka. Setiap pagi, Novan membantu Bu Dewi menyiapkan dagangan, sementara Bu Dewi merawat Ardiansyah yang semakin besar. Mereka bekerja keras, saling mendukung, dan menguatkan ketika warung mereka berkembang. Novan bahkan mulai memikirkan rencana untuk memperluas usaha dan menyekolahkan Amin di tempat terbaik suatu hari nanti. "Aku ingin Amin menjadi orang sukses. Aku ingin dia bangga punya ayah dan ibu seperti kita," kata Novan. Suatu hari, sambil menatap anaknya yang sedang bermain di depan rumah, Bu Dewi tersenyum lembut. "Dan aku yakin dia akan bangga, Mas. Karena kita sudah memberikan segalanya untuknya untuk keluarga kecil kita." Kehidupan Novan dan Bu Dewi memang tidak sempurna, tapi mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Cinta dan keluarga yang mereka bangun bersama dari awal yang penuh cobaan, hingga akhirnya menjadi kehidupan yang penuh kebahagiaan dan harapan. Demikianlah cerita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.